Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah baik, Ustadz. Mohon maaf beberapa hari ini HP-nya mondok, Ustadz. Oh Jadi ini iya, iya. baru bisa diambil dari koper. Alhamdulillah, Ustadz. Baru bisa menjawab Iya, iya, iya. ide dari Ustadz. Oke, oke. Bagaimana, Ustadz? Iya, iya. Waktu itu kan saya mau telepon Ibu tapi nggak sempat-sempat karena ada kegiatan lain. Jadi mungkin baru ini ya, saya ingin tanya tentang kisah-kisah keajaiban salawat yang Ibu rasakan. Oke, silakan Ibu. Ibu cerita aja langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ya. Ustadz. Selamat pagi para jamaah salawat. Semuanya alhamdulillah banyak sekali keajaiban yang saya rasakan ketika mendawamkan sholawat. Mhm. Jadi saya mungkin menurut orang Ustadz itu bukan keajaiban, tetapi bagi saya sebuah keajaiban. Mhm. Contoh hari itu saya tidak punya uang sama sekali Ustadz. Mhm. Kemudian saya mendawamkan sholawat tetapi tidak terhitung Ustadz. Jadi saya mendawamkan sholawat itu tanpa terasa air mata saya berurai Ustadz. Mhm. Jadi saya mendawamkannya dengan cara Sallallahu ala Muhammad, begitu Ustadz. Itu Mhm. tanpa terasa air mata saya berurai. Selesai saya mendawamkan, saya tidak bisa menghitung karena saya meresapi betul ketika saya mengucapkan sholawat itu. Ini saya pun berdoa sama Ustadz, saya pasti berurai air mata Ustadz. Iya Oke. Ustadz. Kemudian tidak berapa lama saya dapat kiriman dari anak saya, Mah ini untuk jajan. Saya terkejut, Ustaz, uang jajan apa dek? Mama kan nggak kepengen jajan. Saya katakan kepada, ya terserah mama mau jajan apa. Biasanya anak saya itu traktir saya makan Ustaz. Mhm. Tapi untuk kali ini tiba-tiba dia nggak traktir saya, tapi dia kasih uang aja. Terus dia pulang. Ya Allah dek, terima kasih ya dek. Semoga Allah limpahkan rezeki untuk adik. Mhm. Amin mah. Ya wes, nah adik pulang itu. Itu pertama. Lalu yang kedua Ustadz, Boleh tahu nominalnya berapa, Bu? Itu adik kasih satu jajan. juta, Masya Allah, luar satu biasa. juta. Oke, Jadi oke. Ustadz, jadi bagi saya itu besar sekali Ustadz. Oke. Nah, betulnya apa namanya cerita ini saya tidak ceritakan karena mungkin bagi orang lain bukan sebagai sebuah keajaiban, tetapi bagi saya yang saya takut hutang kan Ustadz. Jadi kalau saya pinjam uang nanti resikonya kalau lambat bayar pasti yang memberi pinjaman jadi kecewa. Jadi saya takut menyakiti orang lah Ustadz. Oke. Kejadian kedua Ustadz, sama kasusnya uang juga. Kemudian saya kan pegang uang arisan pada hari Minggu kemarin itu, pegang arisan itu. Kemudian ya Allah, mudah-mudahan nanti saya dapat arisan, saya bilang gitu. Arisan yang besar ada, arisan kecil ada. Karena setiap arisan saya masih dipercayakan orang untuk pegang uang arisan. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah tidak dapat beras nih Ustadz hari itu. Alhamdulillah saya dapat lagi Ustadz arisan itu dengan saya mendawamkan sholat itu tadi Ustadz. Jadi saya tidak menghitung nominal, tetapi saya bersolawat dengan hati Ustadz. Jadi saya menangis. Saya ketika mendawamkan sholawat itu pasti saya berurai air mata. Ketika saya cerita dengan Ustadz juga seperti itu. Mhm. Sepertinya Allah menjawab kerisauan saya. Saya dapat arisan nggak banyak Ustadz, cuma 240.000. Masya Allah Ustadz, saya dengan uang 240.000 itu saya bisa belanja dengan hati yang sangat penuh syukur Ustadz. Sebab bagi saya kejawaban doa-doa kesulitan saya secara ekonomi itu langsung dijawab oleh Allah. Karena Mhm. arisan di lingkungan itu kan kecil Ustadz, cuma 10 ribuan. Nah Mhm. saya dapat itu. Nah kemudian keajaiban yang lainnya itu saya pergi
pergi keluar gitu, tiba-tiba awan sudah mendung Ustadz, awan gelap Ustadz, awan gelap yang pasti ketika saya pulang itu pasti kehujanan. Saya tidak khawatir Ustadz, saya anggap pokoknya kalau hujan ya pasti berkah dan rizki dari Allah. Apa yang terjadi Ustadz? Selama perjalanan saya mendawamkan sholat itu Ustadz, saya mendawamkan dengan hati Ustadz. Jadi saya tidak, karena saya nggak kayak naik motor, saya tidak bisa pakai tasbih, jadi saya dengan hati. Sampai di rumah terang Ustadz, begitu tiba di rumah hujan seperti tumpah dari langit Ustadz. Allahu Akbar. Oke. Nah yang terakhir ini Ustadz yang baru saja saya alami, saya menyenguk teman yang sakit Ustadz. Saya itu sakit karena harus cuci darah. Cuci darah di rumah sakit Sarjito. Udah Ustadz, teman itu umurnya sudah 75 tahun. Kemudian ini sama-sama berdoa, lalu saya bacakan sholawat Ustadz. Saya bacakan sholawat, saya mohon keajaiban dari air itu Ustadz. Betul Ustadz, jadi saya beli kuah dua botol besar yang 1.500 mili Ustadz. Saya kan bahwa ya Allah, Engkau maha kuasa atas penyakit makhlukmu. Aku mohon ya Allah, dengan berkah sholawat ini ya Allah, bantulah, berilah kekuatan. Saya tidak berani minta kesembuhan Ustadz. Saya tidak berani minta kesembuhan karena memang cuci darahnya sudah seminggu 2 kali. Hanya saya minta Allah memberikan kekuatan dan semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah, karena beliau baik Ustadz. Dia sering berbagi, dia sering memotivasi kita. Kemudian tiba-tiba dia sakit, masuk ke rumah sakit, kondisinya drop. Kemudian itu kita sore Ustadz, malamnya kan harus puasa. Tiba-tiba kawan saya itu minta minum. Jangan Pak, kata istrinya, ini kan puasa, kita mau cuci darah besok pagi. Enggak, saya mau minum air tadi yang ibu dirakasi gitu. Tiba-tiba dia ingat saya, terus dia minum air itu Ustadz. Dia minum air itu, istrinya kaget karena hampir setengah ya ada kali sekitar 400 mili dia minum. Istrinya kaget Ustadz. Nah kita nggak boleh banyak minum dan seterusnya lah. Kata dokter gini-gini, aku percaya kok Bu, Allah pasti memberi kekuatan, katanya gitu Pak. Akhirnya pagi-pagi saya ditelepon Pak sama istrinya, Ibu Suri itu menyampaikan, Bu, Ibu ada, saya bisa telepon nggak? Gitu. Ya bagaimana Bu? Kemudian menyampaikan, karena teleponnya lewat suami saya Pak. Jadi suami saya itu ditelepon, karena telepon saya kan nggak bisa dihubungi. Kemudian dia cerita, Bu, saya mohon maaf ini pakai nomor teleponnya Bapak, saya mau ngobrol sama Ibu. Oh iya Bu, monggo. Padahal saya tahu dia lagi di rumah sakit Sarjito. Dia cerita, Pak, itu saya nangis. Allah maha kuasa Pak, benar. Jadi memang Rasulullah itu Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Pak. Itu teman saya Pak, tidak jadi cuci darah, katanya darahnya sehat Pak. Saya itu saya kejut mendengar laporan istrinya. Ibu kasih apa suami saya? Saya kan kaget. Ya air putih Bu, saya beli di Indomaret itu, beli. Enggak Ibu, ini ada keajaiban. Ajaib di mana Bu? Suami saya ini malah disuruh pulang, nggak usah cuci darah. Padahal kemarin sudah jadwal paginya ini cuci darah gitu. Ini peristiwa pagi ini Dok. Dokter Pak Ustadz gitu. Nah, jadi betul Pak Ustadz. Jadi kalau kita mendawamkan sholawat itu dengan penuh hati dan kepasrahan. Jadi saya tidak minta macam-macam, saya minta Allah memberikan keajaiban, memberi waktu itu yang saya minta, mohon kekuatan ya Allah, karena orangnya kurus Pak Ustadz. Teman saya itu kurus, umurnya sudah 75 tahun, kemudian tiba-tiba enggak harus cuci darah pagi ini, Senin ini Ustadz. Jadi saya merinding gitu. Pas HP saya juga saya ambil di counter, Ustadz menghubungi saya. Nah ini bagi saya sebuah keajaiban yang langsung dijawab Ustadz.
Saya padahal menjenguknya itu hari Minggu kemarin, Ustaz. Mhm. Kemudian saya bacakan sholawat itu di air aqua karena memang mereknya aqua, Ustadz. Nah, kemudian pagi ini saya mendapat cerita dari istrinya bahwa dilarang minum, suruh puasa, malah minum. Enggak, saya mau air yang dari Budira. Tiba-tiba dia punya keinginan gitu, Ustadz. Nah, terus dia pagi karena terus jadwal cuci darah kan keluar, lalu dokter menyampaikan, ibu, bapak masih sehat, ini jadwal cuci darahnya nggak jadi ya bu hari ini. Jadi dia tidak bilang mundur, tidak Ustadz, nggak jadi ya bu, jadi ibu ini bapak boleh pulang. Tahu nggak apa yang terjadi Ustadz? Itu wajahnya teman saya itu, kata istrinya, itu seger Ustadz, langsung turun dari tempat tidur Ustadz, minta pulang, dijemput oleh anaknya. Artinya apakah dokter menyampaikan maksudnya nggak jadi cuci darah itu apakah untuk selamanya nggak akan cuci darah lagi atau memang cuma periode ini saja yang nggak cuci darah? Botan-botan Ustaz, tetapi bagi itu sebuah keajaiban karena wajah teman saya itu sudah kuning, udah wajahnya itu sudah pucat kayak nggak bernyawa Ustaz. Benar Ustaz. Mungkin nanti sore atau besok mungkin saya akan datang, maksudnya mau menjenguk, mau ngobrol gitulah Ustadz, gimana gitu. Jadi sekarang ini kan mereka sedang bahagia nggak jadi cuci darah karena memang efek dari sudah cuci darah itu obatnya Ustadz yang nggak kuat, terus jadi mual, terus jadi apa, jadi nggak doyan makan. Nah ini malah seger Ustadz, jadi bebannya sehat. Dokter juga bingung menyampaikan itu, tetapi dia tidak menyatakan tidak cuci darah selamanya Ustadz. Tapi bagi saya Ustadz itu sebuah miracle, jadi sebuah keajaiban yang luar biasa hanya dari air doa Ustadz. Iya. Dan saya sarankan ibu nanti kasih aja terus biar mudah-mudahan tuh selanjutnya dengan dia minum jadi nggak cuci darah terus-terusan kan gitu. Amin betul Ustadz J. Ini jadi motivasi saya untuk mendawamkan sholawat. Jadi tidak hanya untuk kita ya Ustadz, tapi bisa juga untuk berbagi untuk teman yang lain. Iya. Demikian Ustadz. Kejadian keajaiban yang saya terima hari-hari. Jadi saya nggak pernah kosong Ustadz dompet saya. Kalau dompet saya kosong, saya sholawatin. Jadi karena saya masih belum bisa ikut yang semalam suntuk itu Ustadz. Jadi saya belum bisa ikut yang semalam suntuk, tetapi saya mendawamkan setiap hari, tiada hari tanpa sholawat Ustadz. Iya. Tapi jadi habis mengaji maghrib kemudian saya sholawatkan, itu badan saya Ustadz yang sakit rasanya, karena saya ada darah tinggi, itu rasanya bisa enak Ustadz, saya bisa beraktivitas. Malah teman-teman saya bilang, oh Mbak sehat banget badannya, minum vitamin apa? Saya ketawa aja Ustadz. Jadi kalau kita bertemu dengan teman-teman, dia ngelihatnya saya tuh paling sehat. Padahal saya merasa hati-hati benar Ustadz, hati-hati supaya saya nggak kena hipertensi. Kalau kurang tidur juga tensinya jadi naik Ustadz. Jadi saya merasa lebih sehat. Yang keajaiban yang saya sampaikan sama Ustadz itu bagi saya sebuah keajaiban yang luar biasa. Ketika tindakan medis ternyata dibatalkan tanpa sebab oleh dokter dan pasien sekarang pulang ke rumah. Naten Ustadz yang bisa sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya Ustadz buat motivasi teman-teman juga yang lainnya agar yakin. Jadi karena gini Ustadz, jadi orang bersolawat karena kadang ujian setan ini gini Ustadz, apa yang kita minta nggak dapat tapi tiba-tiba kita menyalahkan solawat Ustadz. Lah percuma solawat udah berkali-kali juga belum terkabul, itu keliru Ustadz. Bisa jadi solawat kita menghapuskan kesalahan kita yang tanpa kita sadari Ustadz. Nanti saya rasakan seperti Ustadz karena seperti itu Ustadz, karena saya juga ngajak teman saya jawabannya seperti itu, aku udah sampai 10.000 loh, nggak ada keajaibannya. Nah saya bilang jangan begitu, kita bersolawat itu kan mengharapkan cinta, barangkali kita belum masuk kategori cinta itu, saya bilang gitu Ustadz sama teman saya, karena dia jadi kayaknya saya ngajak teman-teman untuk bersolawat kan ada juga yang beberapa langsung dia di-share di grup. Saya sampaikan bersabar, bersolawat itu pasti sampainya
kemudian keberkahannya itu nanti pasti akan bertahap sesuai dengan kebersihan hati kita. Gitu Ustadz, saya jawabnya benar nggak tuh Ustadz? Iya betul, cuma memang diperlukan istiqomah, nggak cuma sekali. Orang kan pengennya sekali salawat langsung simsalabim gitu ya. Iya betul Ustadz. Nggih. Jadi mungkin saya menyadari kalau orang dalam keadaan terjepit terus kemudian minta itu rasanya nggak sabar. Itu setan masuk di situ Ustadz. Iya. Nggih, saya rasakan itu. Tapi ibu Nggih Ustadz. ibu pernah mencoba yang semalam itu walaupun cuma sekali, pernah? Nggih pernah. Ya itu saya terus dikasih uang 5 juta itu Ustadz. Tadi Saya dikasih uang. yang 5 Kasih juta uang apa? Tadi yang ibu bilang kan cuma 1 juta yang tadi. ya 1 juta ya, tapi itu nggak semalam suntuk Ustadz. Jadi saya membaca sampai ini nanti malam Ustadz, ini mulai hari ini saya akan mencatat Ustadz, saya akan mencatat apa saja yang Allah berikan kemudahan, keajaiban apa saja Ustadz, baik apakah itu finansial maupun apa. Yang 5 juta itu saya lakukan betul Ustadz. Jadi saya dalam keadaan terjepit, saya harus, kan ibu saya meninggal Ustadz. Ibu saya meninggal, kemudian kan kita harus ada kajian, harus ada ya biasa pengajian di lingkungan gitu Ustadz. Kami biasa menghatamkan Quran Ustadz, kan itu tentu saja memerlukan biaya. Saya tidak berkeluh kesah sama adik-adik, saya tidak berkeluh kesah karena apa yang bisa saya berikan kepada orang tua yaitu saya lakukan. Saya semalam untuk itu Ustadz, saya mendawamkan betul Ustadz, saya mendawamkan itu karena saya dalam keadaan terjepit, saya butuh pertolongan Allah, saya ingin memuliakan ibu saya gitu Ustadz yang baru saja meninggal. Karena kita biasa setiap hari Jumat itu mesti khatam Quran, jadi kita membaca mujahadah, kemudian kita sampai khatam, kan itu berarti kita butuh makan, butuh apa gitu loh Ustadz. Ya itu peristiwa itu di bulan Oktober itu Ustadz. Terus? Bulan terus terus tiba-tiba itu saya diberi uang, ada yang kasih uang, ada keluarga yang kasih uang. Dia bilang, Mbak ini ada sedikit rezeki ya untuk untuk kegiatan, untuk pengajian. Saya malah bingung Ustadz, padahal saudara itu nggak pernah berhubungan. Saya tinggalnya di Jakarta, saya kan di Jogja Ustadz. Tiba-tiba, Mbak nanti siapa tahu nih kepake buat pengajian gitu Ustadz. Padahal keluhan saya juga memang untuk pengajian Ustadz itu. Saya 5 juta Ustadz, Masya Allah. Saya langsung nangis Ustadz, saya menangis, saya tapi terus bersolawat, ya Allah ampun ya Mbak ya Allah. Jadi saya isinya cuma istighfar, mohon ampun betapa baiknya Allah dengan setiap kebutuhan kita. Allah ijabah begitu Ustadz. Mungkin kalau teman-teman yang lain udah besar-besar ya Ustadz, puluhan juta, udah hebat-hebat gitu. Kalau saya, bagi saya itu udah sangat luar biasa Ustadz. Waktu bulan Oktober, peristiwa itu bulan Oktober, kemudian kan Ustadz waktu itu nelpon saya waktu saya di Mega Mendung kan Ustadz. Ustadz kan disuruh, nah itu saya mau cerita yang itu, mau saya ceritakan itu, tapi ternyata kan Ustadz meng-cancel penerbangan untuk pergi kemana itu loh Ustadz. Masya Allah. Oke, Ibu terima kasih banyak ya sudah mau berbagi cerita, semoga berkah. Amin, insya Allah Ustadz, insya Allah mulai hari ini saya catat Ustadz biar saya tidak lupa Ustadz betapa Allah itu maha baik. Nabi Muhammad tuh betul Ustadz kecintaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita bersolawat tuh Allah langsung mengetahui kesulitan kita tuh yang paling penting apa Ustadz. Makasih banyak Ustadz Marsal, saya selalu berdoa semoga Allah kasih panjang umur Ustadz Marsal beserta keluarga. Amin. Kemudian Allah kasih kesehatan untuk Ustadz bersama keluarga. Amin, ya Allah. Kemudian Allah limpahi rezeki yang besar kepada Ustadz Marsal yang terus dakwah. Katan Ustadz, doa untuk Ustadz. Amin ya Allah. Ibu terima kasih. Kalau begitu kita sudahi dulu Bu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia tadi pembicaraan saya dengan Ibu Dira. Saya sempat bertemu dengan Ibu Dira waktu saya di Yogyakarta sekitar tahun berapa ya? Kalau tidak salah Desember 2024 waktu itu. Jadi sudah setahun yang lalu ya. Desember 2024 saya mengadakan selawat berjamaah di Kulon Progo. Waktu itu Ibu Dira sempat hadir, dan ya itu bawaannya Ibu Dira selalu kalau ketemu ya, atau kalau bicara ya bawanya haru dan mau nangis gitu ya. Jadi apa yang Ibu Dira kisahkan itu saya percaya 100% karena saya sudah bertemu dengan orangnya. Waktu itu semasa setahun yang lalu ketika saya masih di Yogyakarta, waktu ketemu di Kulon Progo, beliau bercerita hutangnya dilunasi oleh anaknya sendiri juga waktu itu ya. Nominalnya saya lupa sudah berapa ya. Nominalnya waktu itu saya nggak tahu, tapi waktu itu kan Ibu Dira kalau tidak salah masih kredit motor, motor itu ingin ditarik tapi akhirnya tidak jadi karena dilunasin oleh anaknya, begitu ceritanya. Dan mungkin saja kalau teman-teman ingin mengundang saya untuk membuat sholawat berjamaah di tempat Anda dimanapun itu, kalau orangnya sudah cukup, misalnya ada 50 orang lebih kurang, tinggal hubungi saja saya lewat WhatsApp ya, di WA dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan memenuhi undangannya. Nggak usah dipikirin untuk nanti bayar berapa ya, saya nggak dibayar apa-apa, nanti saya insya Allah datang saja ya. Oke, begitu saja. Nanti untuk kelengkapannya, bagaimana informasinya bisa tanyakan langsung lewat WA tersebut. Yang penting sudah siap tempat, sudah siap siapa aja orang yang akan hadir, sudah ada, dan nanti akan saya tambah juga dengan undangan lewat media ya, lewat YouTube, lewat media sosial saya supaya lebih rame, itu bisa. Jadi yang penting ada tempatnya di mana, ada akomodasinya, ada yang mengkoordinir, ya saya diundang, saya tinggal datang. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin saya datang ke tempatnya boleh, nggak usah dipikirin masalah transportasi saya, pesawat saya bagaimana. Nanti kalau transportasi saya sendiri, saya nggak membebani kepada siapapun. Oke. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Sholawatin aja, ini buku saya jilid 1 dan ini juga buku saya di jilid 2. Silakan nanti diorder bukunya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Buku ini ada juga dijual di Gramedia di seluruh Indonesia. Tapi bagi teman-teman yang ada di luar negeri ingin memperoleh buku ini, bisa nanti tinggal order saja ya. Kemudian saya juga punya tasbih digital. Ini tasbih digital, silakan Anda order. Ini masih ada beberapa lagi. Jadi kalau siapa cepat dia dapat ya. Kalau teman-teman ingin order ayat salawat juga bisa ya, ayat yang sudah saya bacakan salawat di atas 10.000 kali ya, juga bisa. Dan teman-teman yang ingin memberikan testimoni keajaiban salawat, langsung saja untuk mengirimkan kisah-kisah keajaiban salawatnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.